Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Winda Nancy Viola Sitorus dengan NIM 12S24019 dari program studi S1 Sistem Informasi Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tugas PBO saya yang ketiga, yaitu membuat 10 soal, 10 program sederhana. Di sini saya mengambil materi dari materi inheritance atau pewarisan. Baiklah, saya akan memulai menjelaskan. Jadi di sini pertama-tama saya membuat folder, di mana folder ini berisi 10 program sederhana yang bertipe atau berbasis yang memiliki inheritance atau pewarisan sifat, di mana dari 10 soal ini saya membangun 10 program sederhana. Baiklah, mari kita bedah atau mari kita melihat penjelasan dari soal dan juga dari kodenya. Untuk soal yang pertama yaitu sistem pendataan hewan kebun binatang, di mana ini menggunakan konsep dasar inheritance. Latar belakang ceritanya, sebuah kebun binatang fauna asri sedang membuat sistem pencatatan hewan baru. Dalam rancangan sistem dasar, setiap entitas pasti diakui sebagai sebuah kelas hewan yang secara umum memiliki atribut nama. Hari ini, kebun binatang kedatangan seekor kucil bengal. Divisi IT diminta untuk membuat kelas kucing yang mewarisi sifat dari kelas hewan untuk mencatat identitas kucing tersebut tanpa menulis ulang deklarasi atribut nama. Di mana program tersebut memiliki spesifikasi yang pertama input, yaitu untuk meminta user memasukkan nama kucing, di mana ini ditentukan tipenya yaitu bertipe string. Lalu prosesnya, nilai inputnya nanti akan dimasukkan ke dalam atribut nama milik si objek, kucing, di mana atribut ini berasal dari superkelas hewan. Outputnya itu untuk menampilkan pesan perkenalan identitas kucing yang memanggil atribut tersebut. Ini adalah contoh eksekusinya, yaitu plain text, registrasi hewan, masukkan nama kucing, Milo, lalu nanti akan mendapatkan informasi yaitu data tersimpan. Kalau misalnya datanya tersimpan, dia akan langsung memiliki nama. Si hewan tersebut akan memiliki nama, yaitu misalnya ini adalah kucing peliharaan bernama Milo. Baik, sekarang kita akan masuk ke soalnya, ke kodenya. Saya membuat nama kodenya itu yaitu registrasi hewan.java. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan code dari program yang sudah saya buat, yaitu dengan menggunakan konsep dasar inheritance atau pewarisan. Jadi pada sistem pendataan kebun binatang fauna asri ini, di sini kita disuruh menggunakan konsep dasar inheritance atau pewarisan sifat, di mana coba kita bayangkan, kita misalnya punya cetakan umum bernama hewan yang memiliki atribut nama. Nah, ketika kebun binatang kedatangan kucing, kita tidak perlu membuat atribut nama dari nol untuk si kucing. Kita cukup membuat kelas si kucing yang mewarisi kelas hewan. Kayak mana sih hasilnya nanti? Nah, hasilnya akan menjadi objek kucing itu akan otomatis punya atribut nama yang siap diisi oleh input pengguna. Jadi kodenya itu menjadi lebih bersih atau misalnya lebih singkat, dan kita nggak perlu untuk mendeklarasikan lagi. Oke, mari kita masuk ke kodenya. Pertama-tama yang seperti biasa kita import java.util.scanner. Lalu kita masukkan kelas hewannya, di mana tadi di kelas hewan tadi diminta yaitu bertipe string. Jadi kita masukkan namanya itu bertipe string. Lalu ini kelas hewan ini juga perlu kita ketahui ini adalah superkelas atau subkelas induk, di mana kelas ini sangat sederhana yang hanya memiliki satu variabel instance yang bertipe string, yaitu ini si nama ini, di mana di sini itu tidak ada metode. Lalu ini kelas kucing extends hewan, di mana ini berikutnya adalah public void cetak info. Lalu yang untuk ngeprintnya yaitu sistem out println. Ini untuk menyimpan data tersimpan seperti ini adalah kucing peliharaan bernama. Lalu kita bisa input atau kita bisa masukkan nama dari kucing peliharaan kita nanti. Dimana ini kelas kucing extends hewan ini adalah sebuah subkelas
yang ini tadi kan superclass. Nah, ini kan kelas induk. Ini adalah subkelasnya, yaitu kelas anak. Di mana keyword extends ini itu adalah kunci utama dari inheritance. Artinya, kelas kucing itu kan menyalin semua atribut dan metode yang tidak private. Berarti dia yang public dari hewan. Oleh karena itu, secara tak kasat mata, kucing kini memiliki string nama. Jadi, secara tidak sadar atau tak kasat mata, sekarang si kucing ini sudah memiliki string atau tipe data yang untuk namanya. Lalu kita masuk ke public class. Ini untuk mendeklarasikan si registrasi hewannya tadi, si file ini, untuk mencetak keluarannya atau untuk mencetak isi dari si code ini nantinya. Lalu yang ini public static void main string, lalu ada scanner input sama dengan new scanner, lalu ada sistem out println. Kalau sistem out println ini untuk memprint atau mengeluarkan atau memprint lah si registrasi hewan yang ini. Lalu sistem out print ini untuk memasukkan nama kucing. Jadi ini nanti untuk setelah kita compile program kita. Lalu yang ini kucing baru sama dengan new kucing. Ini di dalam mainnya kita bisa menciptakan objek atau instanisasi dari kelasnya si kucing. Lalu kalau yang ini kucing baru dot nama sama dengan input next line. Ini programnya nanti akan membaca dari keyboard kita menggunakan scanner. Lalu dia akan menyimpannya langsung ke dalam atribut nama milik si objek kucing baru. Dan biasanya di sini tidak ada error meskipun deklarasi namanya itu ada di kelas hewan. Oke, inilah dia program saya. Mari coba kita compile. Kita masuk ke terminal. Di sini saya mengcompile-nya menggunakan command prompt. Seperti biasa JavaC. Masukkan nama filenya yaitu registrasihewan.java. Lalu masukkan itu untuk mengeluarkan si registrasi hewan atau mengeluarkan si kelasnya. Karena kita tadi kan menggunakan superclass di awal kan. Jadi di sini dia ada 2 kelas yang terkeluar. Ada lebih dari 1 kelas yang terkeluar dia. Jadi dia bisa menyimpan lebih dari 1 kelas. Itulah gunanya si superclassnya. Java registrasi hewan tanpa .java. Nih, misalnya kita masukkan nama kucing kita itu si Randy. Nah, data tersimpan ini adalah kucing peliharaan bernama Randy. Jadi program saya ini sudah sesuai dengan input atau sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh soal. Berarti program saya yang pertama ini sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Di mana di sini dikatakan sistem suara peliharaan interaktif menggunakan metode overriding, di mana latar belakangnya yaitu di area pameran interaktif, pengunjung dapat menekan tombol di setiap kandang hewan untuk mendengar suara mereka. Secara default, sistem pameran atau hewan hanya akan memunculkan teks hewan sedang bersuara, ... Namun, khusus untuk kandang kucing, panitia ingin teks tersebut diubah. Kamu diminta menimpa override fungsi suara default tersebut di dalam kelas kucing agar mengeluarkan teks suara yang spesifik. Di sini diminta untuk spesifikasi dari si programnya itu yaitu inputnya tidak ada input dinamis dari user. Di hardcode-nya itu di main buat 1 objek hewan biasa dan 1 objek kucing. Prosesnya, di mana prosesnya ini sistem memanggil metode untuk bersuara pada objek hewan biasa, lalu memanggil metode bersuara pada objek kucing. Lalu outputnya itu dia nanti akan menampilkan perbedaan hasil eksekusi metode antara superclass dan subclass akibat dari proses overriding. Ini adalah contoh eksekusinya. Jadi nanti di sini akan muncul tes tombol suara. Untuk menekan tombol di kandang umum hewan sedang bersuara ini, lalu kalau dia menekan tombol di kandang kucing dia akan otomatis menekan suara meong. Oke, kita masuk ke soalnya. Di sini saya membuat nama filenya yaitu testombol.java.
tes tombol suara.java. Inilah dia program yang saya buat. Saya menggunakan superclass tadi. Jadi di sini saya tidak perlu mendeklarasikan kelasnya banyak-banyak, cukup kelas hewan ini saja. Di sini kan dikatakan saat pengunjung menekan tombol sistem secara bawaan, dia kan hanya mengeluarkan teks hewan yang bersuara ini. Tapi kalau misalkan untuk kucing kan kita di sini disuruh untuk membuat spesifik meong. Jadi gimana caranya? Di sini kita menggunakan method overriding. Jadi kita buat kelas kucing dan kita timpa metode bersuara bawaan dari induknya. Nah, dengan begini, meskipun nama metodenya sama persis, aksi yang dihasilkan akan berbeda atau bergantung pada apakah itu hewan umum atau kucing peliharaan. Oke, sekarang kita masuk ke code-nya, yaitu ada kelas hewan, public void bersuara. Ini adalah superclass-nya, di mana ini mendefinisikan perilaku standar. Ia akan mencetak hewan yang bersuara. Lalu yang ini, kelas kucing extends hewan, override. Ini kan di dalam kelas kucing, kita bisa menulis ulang metode dengan struktur yang persis sama. Atau dia itu ada berisi nama, return type, dan juga parameter. Lalu yang ini, yang anotasi override ini adalah cara kita memberitahu compiler Java, di mana ini kita bisa kayak bilang, pastikan ya aku udah benar-benar menimpa si metode induknya. Jangan salah kalau misalnya salah ketik, tolong beritahu saya kalau misalnya itu error. Jadi nanti itu isinya akan diubah dan dia akan otomatis mencetak si meong. Lalu yang ini public class, seperti biasa kita mendeklarasikan si ininya, si tes tombol suaranya untuk dikompil atau untuk hasil eksekusinya nanti. Lalu yang ini hewan umum, new hewan ini, dan kucing hewan spesial new kucing ini, dia itu nanti akan ada di blok main. Jadi kita membuat dua objek yang berbeda jenis kelasnya. Lalu berikutnya yaitu yang ini, yang hewan umum bersuara, hewan spesial bersuara. Ini misalnya saat dipanggil kan, terus si Java Virtual Machine-nya dia akan melihat tipe instansinya. Untuk hewan umum, ia akan menjalankan versi induk. Kalau misalnya untuk hewan spesial seperti kucing, ia akan menjalankan versi anak yang sudah kita modifikasi. Oke, sekarang kita coba untuk compile programnya. Terminal. Di sini saya juga menggunakan command prompt. Java C, masukkan ininya, nama filenya, lalu Java nah ini dia hasil dari compile-nya atau output dari program saya ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Berarti program saya di soal yang kedua ini sudah berhasil. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu sistem kalkulator payroll startup, di mana ini menggunakan keyword super dengan latar belakang ada sebuah startup tekno maju yang sedang merancang kalkulator penggajian sederhana. Nah, aturannya HRD akan menetapkan bahwa standar gaji pokok untuk semua karyawan itu adalah 5 juta. Seorang manajer pada dasarnya adalah karyawan yang mendapatkan gaji pokok tersebut, ditambah tunjangan jabatan sebesar 2 juta, dan untuk efisiensi kode, rumus gaji manajer itu tidak boleh mendefinisikan ulang angka 5 juta, melainkan dia harus mengambil nilai tersebut dari sistem penggajian karyawan reguler. Spesifikasi programnya itu, inputnya itu akan ada nanti nama manajer dengan tipenya string. Lalu prosesnya itu dia akan menghitung gaji pada kelas manajer dengan menimpa metode hitung gaji. Dan di dalam metode ini digunakan keyword super hitung gaji untuk mengambil gaji pokok, lalu ditambahkan dengan 2 juta. Lalu outputnya itu akan menampilkan nama manajer dan total gaji akhir yang akan diterimanya. Inilah dia nanti contoh eksekusinya, contoh eksekusi dari si programnya. Jadi di sini dikalkulasikan gaji untuk si manajer Budi. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Di sini saya membuat nama programnya itu yaitu sistem payroll.java. Di sini juga saya menggunakan superclass. Di sini kan kita disuruh untuk menyusun sistem penggajian. Nah, aturannya kan
aturan dari perusahaannya itu gaji pokok karyawan kan 5 juta. Manajernya itu kan dapat gaji pokok ditambah dengan tunjangan 2 juta. Nah, untuk menghindari penulisan angka 5 juta, kita bisa memanfaatkan keyword super. Nah, gimana caranya? Saat kita menghitung gaji manajer, program akan memanggil super hitung gaji, di mana artinya mengambil angka dari kelas karyawan. Baru setelah itu nanti kita tambahkan 2 juta. Kalau misalnya suatu gaji standar karyawan sudah naik, gaji manajer akan otomatis ikut naik. Jadi ini akan mengefisienkan kode kita. Oke, di sini saya menggunakan kelas karyawan, yaitu saya menggunakan super class. Di mana ini adalah sebuah kelas induk yang mengembalikan nilai integer fix sebesar 5 juta. Lalu yang ini kelas manager extends karyawan ini adalah subkelas yang melakukan pewarisan. Jadi ini adalah kelas anak dari si kelas karyawan. Lalu ini yang override ini, dia ini adalah kelas manager yang dia nanti menimpa perhitungan gajinya. Lalu ada return, ini return super dot hitung gaji ini itu adalah sebuah kalau misalnya kita bilang ini adalah bintang utamanya, karena kan dia nanti kan bisa menulis return 5 juta ditambah 2 juta. Jadi programnya itu akan memanggil si metodenya. Metodenya itu kan milik si induk, jadi dia menggunakan super. Jadi si super kelas itu merujuk ke kelas karyawan. Jadi hasil 5 jutanya itu nanti kan akan diambil, terus ditambahkan dengan 2 juta, baru di return atau dikembalikan, jadi nanti hasilnya jadi 7 juta. Jadi kita lanjut ke sini. Mungkin ini untuk ngeprint hasil compile-nya atau output-nya. Lalu yang ini manager mgr sama dengan new manager. Terus tuh ini dia untuk kalau misalnya object manager nanti dipanggil, jadi ini nanti akan langsung mendapatkan hasil dari total bersihnya. Oke, sekarang mari kita coba untuk compile atau run programnya. Oke, kita di sini saya menggunakan command prompt lagi. Kita masukkan namanya. Java. Jadi di sini kita disuruh memasukkan nama manajer. Jadi kita bebas masukkan nama manajernya. Misalnya saya memasukkan nama manajernya itu adalah Winda. Nah, di sini langsung dikalkulasikan gaji untuk manajer Winda itu yaitu gaji pokok karyawannya kan 5 juta. Terus kan tunjangan jabatannya gara-gara dia itu seorang manajer kan 2 juta. Jadi nanti total gaji bersihnya itu yaitu 7 juta. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Kita masuk ke soal yang keempat, yaitu registrasi kendaraan dealer atau dia ini menggunakan konstruktor superclass. Di mana sebuah dealer otomotif menggunakan buku induk sistem bernama kendaraan. Aturan mutlak dari buku induk ini adalah tidak ada entitas kendaraan yang boleh tercipta dari si sistem jika tidak didaftarkan mereknya sejak awal. Oleh karena itu, superclass kendaraan memiliki konstruktor yang memaksa pengisian atribut merek. Ketika dealer menerima unit mobil baru, sistem kelas mobil wajib meneruskan informasi merek tersebut ke buku induk saat objek mobil diinstalisasi. Dengan spesifikasi program, yaitu inputnya merek mobil baru, dia ini nanti akan bertipe string. Dengan proses objek mobil diciptakan dengan membawa parameter input, di mana di dalam konstruktor mobil, dia itu akan dipanggil konstruktor superclass dengan menggunakan super merek agar atributnya itu terisi. Dengan output, yaitu mengkonfirmasi bahwa mobil dengan merek tersebut telah berhasil terdaftar. Contoh eksekusinya itu adalah yang ini. Setelah kita memasukkan inputnya, jadi nanti dia akan tercompile yang seperti ini. Dia akan nanti diminta untuk memasukkan merek mobil. Misalnya kan merek mobilnya itu Honda. Jadi nanti dia akan mendapatkan notifikasi yaitu sukses kendaraan roda 4 Anda dengan merek Honda telah terdaftar di buku induk. Oke, sekarang kita coba untuk masuk ke programnya. Di sini saya menamakan programnya itu registrasi dealer.java.
Ini adalah kode program yang sudah saya buat. Jadi kan di soal ini kan tadi kan dijelaskan kalau misalnya aturan ketat di sebuah dealer kendaraan itu ada buku induk sistem yang mengharuskan setiap kendaraan itu terdaftar dengan sebuah merek. Nah, oleh karena itu, kelas induk memaksa penggunaan parameter merek saat diciptakan. Akibatnya saat kita membuat kelas mobil, yaitu harus wajib patuh sama peraturannya. Jadi ketika mobil baru diinputkan, kelas mobil harus meneruskan nama mereknya, di mana kelas mobil itu harus meneruskan nama merek tersebut ke buku induk dengan menggunakan perintah super. Jadi ini akan memastikan tidak ada mobil tanpa identitas yang lolos masuk ke sistem. Oke, jadi kita masuk ke code-nya. Di sini juga saya menggunakan super class. Ini adalah super class-nya dengan tipe data string, di mana mereknya ini dengan tipe data string. Lalu yang ini dia itu tidak private atau public untuk mendeklarasikan si kendaraannya itu, untuk mendeklarasikan si merek kendaraannya. Ini kan tadi super class. Kalau misal yang ini, inilah dia subclassnya, kelas mobil extends kendaraan. Dengan deklarasinya yaitu public mobil dan super merek. Dia ini untuk meneruskan parameter ke konstruktor superclass. Lalu yang ini public class registrasi dealer, ini untuk mendeklarasikan si compilernya nanti, dimana ini nanti akan terprint dan menghasilkan output dari si soalnya. Oke, mungkin kita bisa bisa kita run sekarang. Apakah programnya berhasil? Seperti biasa saya menggunakan command prompt. Masukkan Java. Di sini saya disuruh memasukkan merek mobilnya. Misalnya merek mobil saya itu adalah Honda Civic. Nah, di sini akan langsung muncul notifikasi sukses kendaraan roda 4 dengan merek mobil Honda Civic telah terdaftar di buku induk. Jadi program saya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal, berarti program saya berhasil. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya, di mana di sini dikatakan sistem adopsi hewan misteri dengan metode upcasting. Ini dengan latar belakang dalam sebuah event adopsi buta, partisipan menerima sebuah kotak tertutup bertuliskan hewan peliharaan. Partisipan tidak tahu hewan apa yang ada di dalam sampai mereka membukanya. Dalam sistem OOP, ini merepresentasikan upcasting, di mana referensi dari kotak tersebut bertipe hewan, tetapi instansi objek asli di dalamnya adalah dasar dari adalah seekor kucing. Dengan spesifikasi program, inputnya nanti akan meminta persetujuan dari user untuk membuka kotak dengan cara mengetik Y. Lalu prosesnya, di mana dia akan mendeklarasikan variabel bertipe superclass hewan, namun inisialisasinya itu dengan new kucing, dengan memanggil metode dengan cara bersuara. Lalu outputnya itu nanti akan menampilkan jenis suara hewan untuk mengungkap identitas asli hewan dalam kotak tersebut. Ini nanti akan menggunakan polymorphisme dengan cara yang runtime. Jadi ini adalah contoh dari eksekusi atau setelah kita compile nanti si programnya. Oke, sekarang kita masuk ke code-nya. Saya menamakan filenya yaitu eventadopsi.java. Yang ini dia. Di sini saya menggunakan superclass juga untuk memudahkan atau untuk agar code saya ini tidak terlalu panjang. Seperti biasa ini kelas hewan. Yang ini adalah superclassnya. Jadi kelas hewan dan kelas kucing ini dia itu dia memiliki metode bersuara, di mana kelas turunan yang menggunakan overriding. Lalu si hewan ini, hewan H sama dengan new kucing ini
Dia itu adalah sintaks dari upcasting, di mana variabel H itu dideklarasikan dengan tipe data hewan. Dia itu memiliki superclass atau lebih luas, namun alokasi memori yang diciptakannya itu adalah si subclassnya itu, di mana dia nanti yang akan menjadi lebih spesifik. Meskipun H itu dianggap sebagai hewan oleh sistem pengecekan, saat kita ngetik, pada saat program dijalankan, Java menggunakan mekanisme dynamic method dispatch, di mana itu akan mendeteksi bahwa wujud asli di dalam memori adalah kucing, sehingga ia akan menjalankan metode yang ada di kelas kucing, memang bukan yang ada di dalam kelas hewan. Jadi dia akan masuk ke subkelasnya, bukan ke superkelasnya lagi. Itulah dia artinya si ini, yang if pilihan equals ignore case, di mana dia dengan menggunakan another string, jika dia mengetik y, dia akan terprint membuka kotak. Lalu hewan H sama dengan new kucing dengan menggunakan metode upcasting. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk compile programnya. Saya menggunakan command prompt. Inilah dia hasilnya jika saya menyuruhnya untuk membuka kotaknya sekarang. Jadi dia akan terdengar suara dalam kotaknya itu nanti meong. Jadi selamat Anda mendapatkan seekor kucing. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu sistem pemeriksaan klinik hewan. Ini menggunakan polimorfisme parameter dengan latar belakang sebuah klinik dokter hewan. Siti memiliki antrian pasien yang terdiri dari kucing dan anjing. Untuk mengecek kondisi paru-paru, dokter hewan Siti menggunakan prosedur standar, di mana beliau akan menyuruh pasiennya bersuara. Karena beliau menangani berbagai spesies, sistem antrian menggunakan satu metode yang universal, di mana periksa hewan itu yang bisa menerima pasien itu berupa kucing maupun anjing, tanpa perlu membuat metode terpisah untuk setiap hewan. Di mana spesifikasinya yaitu memiliki input. Nanti inputnya itu kita akan memilih jenis pasien yang akan diperiksa. Misalnya kan dia nanti kan menyediakan dua pilihan, yaitu kucing dan anjing. Jadi kita bisa pilih antara kucing atau anjing. Dengan proses berdasarkan input, sistem akan melempar objek kucing atau anjing ke dalam metode periksa, dan metode ini kemudian akan memanggil argumen, di mana argumennya itu bersuarakah atau tidak. Lalu outputnya itu akan menampilkan hasil suara hewan yang menandakan pemeriksaan sedang berlangsung. Inilah dia contoh eksekusinya. Oke, sekarang kita masuk ke code-nya. Saya membuat namanya yaitu klinikhewan.java. Seperti biasa, saya membuat jadi superclass dan juga subclass. Ini adalah superclassnya. Ini juga karena saya menggunakan inheritance. Dan ini juga tadi menggunakan polymorphisme. Jadi di sini saya menggunakan override. Dan ini adalah subclassnya, di mana nanti ini akan memprint hasil respon pernapasan. Dia bersuara seperti apa. Jadi dia nanti di sini dapat ditentukan oleh si subclassnya. Lalu yang ini dia itu public class klinik hewan dengan public static void main, dengan scanner input sama dengan new scanner. Yang ini nanti dia akan memanggil metode turunan. Jadi misalnya dia nanti akan karena ada si upcastingnya itu, jadi dia tahu pelemparan parameternya itu di mana. Lalu yang ini dokter periksa new kucing ini dia itu akan melakukan pengecekan kondisi if, di mana dia akan menangkap input scanner, dan jika satu ia akan melempar objek kucing ke parameter H. Jika dua ia akan melempar anjing. Kita bisa menggunakannya kembali metode yang sama persis tanpa perlu overloading yang berlebihan. Oke, sekarang mari kita coba untuk compile programnya. Kita masukkan
New terminal, command prompt. Javasi klinik hewan, Java Nah, ini dia. Misalnya saya ingin memeriksa anjing. Nah, Dokter Siti sedang memeriksa pasien, hasil respon pernapasan gugup. Jadi di sini dapat diberitahukan informasinya, yaitu si Dokter Siti ini sebenarnya sedang memeriksa anjing, dia bukan memeriksa kucing. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Di sini dikatakan sistem lonceng makan peliharaan dengan menggunakan array polimorfisme, di mana latar belakang ceritanya itu di sebuah tempat penitipan hewan terdapat 2 kandang yang disusun berurutan. Kandang nomor 1 diisi kucing, kandang nomor 2 diisi anjing. Penjaga menggunakan sistem array untuk mengelompokkan semua kandang tersebut sebagai sekumpulan hewan. Ketika lonceng makan dibunyikan, sistem akan menyusuri deretan kandang tersebut dan memicu setiap hewan untuk mengeluarkan suaranya secara berurutan. Di mana spesifikasinya, dia akan meminta user untuk menekan enter untuk membunyikan lonceng makan. Di mana kita disuruh membuat array bertipe hewan dengan kapasitas yang kedua. Lalu kita akan disuruh untuk mengisi indeks yang pertama dengan objek kucing dan indeks kedua dengan objek anjing. Di sini kita juga disuruh untuk menggunakan loopingan, for loop, untuk menyusuri array dan untuk memanggil hewan yang bersuara. Outputnya itu akan mencetak suara dari setiap kandang secara berurutan. Jadi inilah dia nanti contoh eksekusi dari programnya, di mana dia akan memberikan tempat penitipan peliharaan dan kita akan menekan enter untuk membunyikan lonceng untuk makan siang. Jika lonceng berbunyi, kandang 1 akan merespon meong. Jika lonceng berbunyi, kandang 2 akan merespon guguk. Oke, kita masuk ke soalnya. Saya membuat nama soalnya yaitu nama filenya yaitu tempat penitipan.java. Nah, ini dia. Di sini kan kita masih berbicara soal fleksibilitas. Jadi kita lihat tempat penitipan peliharaan ini, kita punya deretan kandang yang isinya berbeda-beda, yaitu kucing dan anjing. Secara aturan dasar kan di sebuah array di Java kan hanya boleh diisi yang tipenya sama atau seragam. Tapi dengan menjadikan superclass hewan sebagai tipe array-nya, kita bisa mencampur berbagai jenis peliharaan di dalamnya. Jadi saat lonceng makan dibunyikan, sistem cukup menggunakan looping sederhana untuk memerintahkan semua isi kandang bersuara secara berurutan sesuai dengan urutan identitasnya masing-masing. Oke, seperti biasa saya buat superclass-nya yang ini untuk mendeklarasikan si hewan, si kucing, dan juga si anjing. Lalu ini public class untuk mendeklarasikan si kelas dari sini. Jadi inilah dia superclassnya, inilah dia subclassnya, inilah dia kelas induknya, dan inilah dia kelas anaknya. Kalau yang ini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari deretan kandang, ini itu dia akan melooping. Jadi dia akan melooping yang berjalan sebanyak jumlah dari isi array. Dalam hal ini kan dia ada 2 yaitu kucing dan anjing. Jadi dia akan mengeksekusi yang bersuara itu milik si kucing atau si anjing, dan di putaran kedua ia akan mengeksekusi bersuara itu miliknya si antara kucing atau si anjing. Oke, kita coba untuk run programnya. Kita masukkan nama filenya. Nah, di sini tempat penitipan peliharaan. Jadi kita disuruh menekan enter. Nah, lonceng berbunyi. Jadi kandang 1 dia akan merespon meong dan kandang 2 dia akan merespon guguk. Jadi program saya ini sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Di mana di sini saya diminta untuk membuat sebuah kalkulator geometri untuk siswa. Dia ini menggunakan abstract class.
Dengan latar belakang dalam pelajaran matematika, guru meminta siswa untuk membuat aplikasi untuk menghitung luas. Guru menegaskan bahwa konsep dasar sebuah bentuk itu tidak memiliki rumus ukur atau abstrak. Luas hanya bisa dihitung jika bentuk tersebut spesifik direalisasikan menjadi bentuk persegi atau lingkaran saja. Di sini saya diminta untuk menggunakan abstrak class untuk memaksa setiap bangun datar memiliki rumusnya sendiri. Di sini spesifikasi programnya, jadi nanti inputnya itu kita disuruh memilih bangun datar, misalnya satu persegi dan yang kedua itu lingkaran. Lalu kita memasukkan nilainya, di mana ini adalah sisi dari persegi atau jari-jari untuk lingkaran yang bertipe double. Di mana prosesnya itu akan kita disuruh membuat kelas abstrak dengan bentuk kelas abstrak bentuk dengan metode abstrak hitung luas dengan merealisasikan metode tersebut di dalam subkelas persegi dan lingkaran sesuai dengan rumus masing-masing. Jadi outputnya itu nanti akan menampilkan hasil dari perhitungan luas dari bangun datar yang kita pilih. Jadi contoh eksekusinya seperti ini. Pertama kan kita nanti disuruh untuk membuat kalkulator luas geometri. Jadi kita disuruh pilih bentuk apa sih yang pengen kita buat, apakah persegi atau lingkaran. Misalnya pilihanku yaitu persegi. Jadi aku nanti akan masukkan input 1, lalu aku akan masukkan panjang sisi 5. Jadi nanti si kalkulatorku ini akan langsung melakukan kalkulasi polimorfisme. Jadi dia akan melakukan ini dengan metode abstrak. Jadi luasnya itu akan menjadi 25,0. Oke, jadi kita sekarang masuk ke ininya, ke code-nya. Saya membuat namanya yaitu kalkulator geometri .java. Oke, kita akan langsung run programnya. Command prompt java c kalkulator java Nah, misalnya pilihanku yang kedua yaitu lingkaran. Jari-jarinya 5. Nah, jadi nanti luas lingkarannya itu adalah 78,5. Ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh soal saya. Oke, kita masuk ke soal yang berikutnya. Soal ke-9 yaitu layanan SPBU fleksibel. Di sini saya disuruh menggunakan metode overloading dan inheritance, di mana sebuah SPBU mengelola kelas turunan mobil yang menginduk pada kendaraan, di mana SPBU ini memberikan keluasan bagi pelanggannya. Pelanggan bisa memesan bensin hanya dengan menyebutkan nominal liter, dan dia akan otomatis diisi Pertalite, atau menyebutkan liter beserta jenis bahan bakarnya, misalnya Pertamax. Jadi untuk mengatasi hal ini, sistem kelas mobil menggunakan teknik metode overloading dengan nama metode isi bensin. Spesifikasinya yaitu inputnya itu kita disuruh nanti menginput jumlah bensin dalam liter yang bertipe integer dan opsi pilihan jenis bensin yes untuk bensin spesifik, no untuk default. Jika yes, minta input nama bensin yang bertipe string. Jadi prosesnya itu dia akan memanggil si metode isi bensinnya ini, di mana metode isi bensinnya ini kan per liter. Nah, jika n, panggil metode isi bensinnya ini jadinya liter dan juga jenis bensinnya. Jika yes, dia akan langsung memanggil si liter dengan si jenis bensinnya ini. Outputnya itu dia akan mencetak struk bukti pengisian BBM sesuai dengan parameter metode yang sudah kita panggil tadi. Jadi inilah dia nanti contoh eksekusi atau contoh compile dari programnya. Sekarang kita masuk ke programnya. Saya membuat nama programnya itu SPBU Fleksibel Java. Nah, ini dia. Jadi ini dia untuk mengganti kelas agar tidak bentrok dengan file lain. Ini tadi dia superkelasnya, dan yang ini tadi dia subkelasnya. Gini dia menggunakan metode overloading dan juga polimorfisme. Oke, kita coba compile. Terminal Java C SPBU. Oh, maaf. Di sini saya mengulang menggunakan terminal. Saya tadi menggunakan PowerShell, padahal saya harusnya menggunakan command prompt. Java C
Masukkan nama programnya. Lalu Java Nah, misalnya saya memasukkan liter BBM-nya itu 5 liter. Misalnya saya ingin menggunakan Pertamax. Nah, di sini saya akan langsung dikasih stroke mengisi bensin 5 liter bensin dengan jenis Pertamax ke dalam mobil saya. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Di sini saya disuruh membuat sistem remote fasilitas untuk parkir menggunakan metode downcasting dan juga instruct stop. Jadi di sini ada sistem komputer parkiran, dia mencatat semua benda yang masuk secara umum sebagai objek dari kendaraan. Pada suatu siang yang terik, petugas ingin menggunakan fitur remote pintar untuk menyalakan AC pada salah satu aset di parkiran. Misalnya fitur nyalakan AC hanya dimiliki oleh entitas mobil. Jika petugas mencoba untuk menyalakan AC pada sepeda motor, sistem akan error. Kamu diminta membuat proteksi keamanan sebelum mengeksekusi fitur tersebut. Spesifikasinya yaitu inputnya pilihan aset yang diparkir, satu kan motor, terus 2 mobil. Lalu prosesnya jika kita memilih satu instansi objek motor, jika kita milih 2 instansinya objeknya mobil. Jadi dia akan menyimpan objek tersebut ke dalam referensi superclass kendaraan atau upcasting, dan sebelum memanggil nyalakan AC, dia akan melakukan pengecekan tipe menggunakan incastop mobil. Dan jika benar, downcast referensi tersebut akan menjadi mobil dan dia akan memanggil metodenya. Outputnya itu akan menampilkan status apakah AC berhasil dinyalakan atau gagal karena aset tersebut bukan mobil. Contoh eksekusinya itu seperti ini. Kita pertama-tama akan kita memilih motor atau mobil. Jadi di sini disuruh milih mobil dan dia akan langsung ngecek tipe dikenali dengan mobil. Dan dia akan mengakses remote control, statusnya itu akan menjadi AC mobil berhasil dinyalakan dari jarak jauh. Oke, kita masuk ke program saya. Di sini saya menamakan programnya itu smartpacking.java. Ini dia. Di sini saya menggunakan superclass dan juga subclass. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita langsung saja mengcompile programnya. Oke, JavaC sistem parking smart. Java Nah, misalnya saya masukkan, tadi kan di contoh soal kan sudah dimasukkan yang mobil. Misalnya saya masukkan motor. Jadi dia akan langsung mencetak tipe dikenali bukan mobil, fitur AC tidak tersedia. Saya sudah berhasil mengcompile programnya dan programnya sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh soal. Baiklah Pak, inilah dia 10 program sederhana yang sudah saya buat dengan menggunakan materi inheritance dan juga polimorfisme. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan tutur kata atau pengucapan yang tidak pas yang saya ucapkan selama video ini berlangsung, mohon dimaafkan karena saya tidak sengaja mengucapkannya. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.